Wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah struktur aljabar bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi tentang teorema yang berkaitan dengan grup. Kita lihat di sini teoremanya adalah diketahui G yang bukan merupakan himpunan kosong tertutup dan asosiatif terhadap operasi biner star. G disebut grup jika dan hanya jika persamaan A star X sama dengan B dan Y star A sama dengan B mempunyai penyelesaian untuk X dan Y di G untuk semua A dan B yang merupakan anggota dari G. Kita lihat di sini bukti dari teorema tersebut. Kita perhatikan bahwa di sini ada kata jika dan hanya jika, maka pembuktiannya akan dilakukan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Kita mulai dari pembuktian dari kiri ke kanan. Kita lihat di sini pembuktian dari kiri ke kanan. Diketahui G adalah merupakan grup dan G bukan merupakan himpunan kosong serta tertutup dan asosiatif terhadap operasi biner star. Di sini ditulis akan dibuktikan bahwa persamaan A star X sama dengan B dan Y star A sama dengan B mempunyai penyelesaian untuk X dan Y di G untuk semua A dan B yang merupakan anggota dari grup G. Pertama, kita akan membuktikan bahwa persamaan A star X sama dengan B itu mempunyai penyelesaian untuk X di G. Kita ambil dulu sebarang elemen di G, yaitu A dan B, dan persamaan A star X sama dengan B. Kita perhatikan bahwa karena A di sini adalah anggota dari grup, maka otomatis inverse-nya yaitu A inverse juga ada di G. Sehingga kita bisa tuliskan di sini inverse dari A dikalikan dengan A dikali X sama dengan inverse dari A dikali B. Kita perhatikan di sini bahwa persamaan ini kita kalikan masing-masing ruasnya dengan inverse dari A. Berdasarkan sifat asosiatif, di sini dapat kita tuliskan bahwa inverse dari A dikali X itu sama dengan A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse dikali B. Ini yang di ruas kanan dihilangkan tanda kurungnya. Kemudian kita perhatikan bahwa inverse dari A dikali A itu sama dengan elemen identitasnya. Sehingga di sini kita tulis E dikali X sama dengan A inverse dikali B. Sehingga di sini kita perhatikan bahwa E dikali X hasilnya pasti X itu sendiri sama dengan A inverse dikali B. Sehingga jelas bahwa persamaan A star X sama dengan B itu mempunyai penyelesaian untuk X di G, yaitu X sama dengan inverse dari A dikali B. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa persamaan Y star A sama dengan B itu mempunyai penyelesaian untuk Y di G. Kita ambil dulu sebarang elemen di G yaitu A dan B, dan kita ambil juga persamaan Y star A sama dengan B. Kita ingat-ingat setiap elemen pada grup pasti mempunyai inverse. Sehingga di sini karena A adalah anggota dari G, maka pasti inverse-nya yaitu A inverse juga ada di G. Sehingga kita bisa tuliskan di sini persamaan yang kita ambil sebalang tersebut kita kalikan dengan A inverse. Sehingga di sini kita tulis Y dikali A inverse sama dengan B dikali A inverse. Hasilnya adalah di sini berdasarkan sifat asosiatif, maka di sini Y dikali A inverse itu sama dengan Y dikali A inverse dikali A, sama dengan yang di ruas kanan ini kita hilangkan tanda kurungnya yaitu B dikali A inverse.
Kita tahu bahwa A inverse dikali A itu hasilnya adalah elemen identitas, sehingga di sini kita bisa tuliskan Y dikali E sama dengan B dikali A inverse. Di sini Y dikali E hasilnya adalah Y itu sendiri, sehingga bisa kita tuliskan Y sama dengan B dikali A inverse. Terbukti bahwa persamaan yang kita ambil yaitu Y star A sama dengan B itu mempunyai penyelesaian untuk Y di G, yaitu penyelesaiannya adalah Y sama dengan B dikali A inverse. Setelah kita buktikan dari kiri ke kanan, selanjutnya kita akan buktikan dari kanan ke kiri. Yang diketahui adalah G yang bukan merupakan himpunan kosong itu tertutup dan asosiatif terhadap operasi biner star, dan persamaan A star X sama dengan B dan Y star A sama dengan B ini mempunyai penyelesaian untuk X dan Y di G untuk setiap A dan B anggota grup. Kita akan buktikan bahwa G adalah grup. Kita ingat-ingat untuk membuktikan bahwa suatu himpunan adalah grup, maka ada hal yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama di sini G itu harus tertutup terhadap operasi biner star. Yang kedua, operasi biner star bersifat asosiatif. Yang ketiga, G mempunyai elemen netral atau identitas. Dan yang keempat, setiap elemen di G itu mempunyai inverse. Akan kita buktikan satu persatu dari keempat hal ini. Dan kita perhatikan bahwa untuk poin yang pertama dan kedua, yaitu di sini G tertutup terhadap operasi biner star. Dan operasi biner star bersifat asosiatif ini sudah terpenuhi. Kita perhatikan di sini apa yang diketahui sudah jelas ya, bahwa G ini tertutup terhadap operasi biner star dan operasi biner starnya ini bersifat asosiatif, sehingga karena sudah diketahui maka tidak perlu kita buktikan lagi. Kita akan langsung masuk pada pembuktian ketiga dan keempat. Kita akan buktikan satu persatu poin yang ketiga dan keempat tersebut. Di sini kita akan buktikan terlebih dahulu bahwa G ini mempunyai elemen netral atau identitas. Karena setiap persamaan di G ini mempunyai penyelesaian, ini berdasarkan apa yang diketahui ya, maka A star X sama dengan A itu juga pasti mempunyai penyelesaian. Misalkan di sini X-nya sama dengan E, kita akan tunjukkan bahwa E-nya adalah merupakan elemen identitas di G. Kita ambil sebarang elemen di G yaitu B, dan persamaan Y star A sama dengan B yang mempunyai solusi Z. Dengan kata lain, Z star A sama dengan B. Selanjutnya di sini kita bisa tuliskan bahwa B star E itu sama dengan Z star A star E, karena B ini tadi sama dengan Z star A ya, sehingga di sini bisa kita tuliskan Z star A star E. Selanjutnya, karena star ini bersifat asosiatif, maka Z star A star E itu bisa kita tuliskan sebagai Z star A star E, dan A star E ini akan sama dengan A itu sendiri, sehingga di sini Z star A star E itu sama dengan Z star A, di mana Z star A ini sama dengan B. Nah, artinya di sini E ini adalah elemen identitas kanan. Mengapa? Karena setiap elemen B yang kita kalikan dengan E itu menghasilkan B itu sendiri, sehingga jelas bahwa E adalah elemen identitas kanan. Kita lanjutkan, karena setiap persamaan di G ini mempunyai penyelesaian, maka Y star A sama dengan A itu pasti juga mempunyai penyelesaian. Kita misalkan Y ini sama dengan E. Kita akan tunjukkan bahwa E ini merupakan elemen identitas di G. Kita ambil sebarang elemen di G yaitu B, dan persamaan A star X sama dengan B yang mempunyai solusi Z. Dengan kata lain, di sini kita bisa tuliskan A star Z sama dengan B. Selanjutnya, kita bisa tuliskan di sini E star B
ini sama dengan E star A star Z, karena B itu sendiri adalah A star Z. Dan di sini berdasarkan sifat asosiatif, maka di sini bisa kita tuliskan E star A star Z sebagai E star A star Z. E star A itu adalah A sendiri, berarti di sini bisa kita tuliskan A star Z sama dengan B. Artinya di sini E adalah elemen identitas kiri. Mengapa? Karena di sini setiap kita kalikan E dengan sebarang elemen di G, yaitu B, itu akan menghasilkan B itu sendiri. Sehingga terbukti bahwa G ini mempunyai elemen netral atau identitas, yaitu E, karena jelas bahwa di sini E tersebut adalah elemen identitas kanan dan elemen identitas kiri. Setelah kita buktikan bahwa G ini mempunyai elemen identitas, maka kita akan lanjutkan pembuktiannya. Di sini kita akan membuktikan bahwa setiap elemen di G itu mempunyai inverse. Karena setiap persamaan di G ini mempunyai penyelesaian, ini sudah diketahui. Maka di sini kita misalkan persamaan A star X sama dengan E ini mempunyai penyelesaian X untuk setiap A elemen di G, dan persamaan Y star A sama dengan E ini mempunyai penyelesaian Y untuk setiap A elemen G. Maka di sini selanjutnya kita bisa tuliskan X ini sebagai E star X, di mana di sini E ini dapat kita tuliskan sebagai Y star A, sehingga di sini E star X dapat kita tuliskan sebagai Y star A star X. Karena star ini bersifat asosiatif, maka di sini kita bisa tuliskan Y star A star X itu sebagai Y star A star X. Dan di sini A star X ini sama dengan E, sehingga di sini bisa kita tuliskan sebagai Y star E. Y star E ini akan sama dengan Y itu sendiri, sehingga artinya di sini terlihat bahwa X ini sama dengan Y. X sama dengan Y tersebut adalah inverse dari A. Jadi terbukti bahwa setiap elemen di G pasti mempunyai inverse. Karena poin 1, 2, 3, dan 4 terpenuhi, maka jelas terbukti bahwa G adalah grup. Sekian pertemuan ke-7 mata kuliah struktur aljabar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.